Oke, saya uji dikit lah, saya uji dikit nih. Saya sendiri nggak belajar, saya coba masih ingat dikit. Oke ya. Kinetik gas. Ya nggak jauh, kita belajar. Kinetik gas. Apa yang kita belajar dari kinetik gas? Sabina, yang kita belajar kinetik gas itu apa sebenarnya? 3/2 4 deh. Hah? 3/2 4 deh. Itu? Oke. Enggak, yang kita belajar dari kinetik gas itu apa sebenarnya? Energinya, ya kan? Betul kan? Energinya yang kita ngomong energinya energi yang dimiliki oleh gas. Terus apalagi hukum ininya energinya, dimana kalau yang kita berikan dilakukan untuk tenaga ini sama W. Nah, terus satu lagi gas ideal sebelumnya. Ya dasar aja, nanti kalian tahu ini apa ya, saya lupa itu ya. Ini apa ya? Nah, kalau ini gas ideal kita belajar apa? Usaha gas, ya kan? Ya kan? Gas itu usaha gasnya berapa? Ini usaha gasnya ada berapa? Kalau ini gas ideal apa? Yang kita belajar. Hah? Gas ideal yang kita belajar apa? Tekanan gasnya, ya kan? Kecepatan gasnya, apa lagi? Energi yang dimiliki oleh gas dalam hubungan dengan yang atas ini. Nah, berapa banyak kamu tahu yang tentang ini? Kalau kamu tak ulang ya udah sia-sia. Kayak mimpi lewat aja. Nanti kalau ada ujian fisika, ujian mandiri, bye-bye. Jadi kita butuh kebiasaan. Jafar, sebutlah salah satu rumus dalam gas ideal. Salah satu rumus saja. Yang apa? Tekanan ya? Ya. Apa? Sepertiga MP kuadrat per kolom. Oke. Oke, bagaimana kalau ini kita ubah bentuk ke saya agak lupa nih. Yang ada hubungan dengan K. Kecepatan ya, kalau nggak salah kecepatan yang hubungan dengan K gitu. Yang NKT itu, mati. Nah coba ada yang tahu rumusnya yang apa kecepatan dengan yang NKT itu? Yang ini dihubungkan ke sini dengan kecepatan. Ada yang tahu rumusnya apa? Coret mungkin boleh. Gimana nanti hasilnya kecepatan tuh sekian gitu? Jadi berapa banyak orang yang bisa tahu? Jadi setiap bab yang kalian belajar kalau kalian nggak ulang ya udah tinggal kenangan. Yang terakhir apa ya? Saya ada tulis bahwa
kecepatan itu akar dari apa per rho gitu loh ke depan. Gimana kalau kita mau samakan? Berarti ini kita masukin ya. Udah. Volume. Ini ada P, ada volume. Berarti ini NKT sama dengan sepertiga MV kuadrat. Ada yang satu lagi apa? Yang pakai R ya? Apa? Yang kalau yang pakai R apa? Kan ada yang pakai T, ada yang pakai R kan? NRT, ya kan? Nah, ini berarti kan ada yang ini perubahan ya, perubahan aja. Berarti V itu bisa apa itu? Akar dari NKT tiga ya, ada tiganya. N gitu. Agak aneh, saya. Jadi kalau kalian masih tidak ingat, ya berarti harus belajar. Oke, kita udah tahu yang ini. Sekarang kita mau belajar ini selanjutnya di Dawai. Oh, bukan ini Dawai, ini Dawai. Oke. Kita ngomong tentang cepat lambat. Oke, ini kita udah tahu. Nanti kita hubungan dengan alat musik, gitar, seruling, oke, mengukur cepat lambat bunyi. Kita akan ngomong cepat lambat bunyi dalam benda padat. Nah, cepat lambat bunyi dalam benda padat, atau saya ngomongin aja ya, dalam benda padat, bukan gas ya. Kalau gas agak lebih susah kan. Oke, kita tahu bahwa bunyi itu terbentuk karena kita bisa mendengar suara karena ada benturan partikel di udara. Ya, kalau kita gambar, ini boleh agak heran banget. Ini dia. Ini nggak enak nih kalau kita ngomong seperti ini. Nggak tetap. Oke, kalau saya anggap udara, oke, udara di sini normal. Ini normal, kondisi normal. Saat ada gelombang bunyi datang. Nah, gelombang bunyi ini ada energi sehingga mendorong titik-titik yang partikel udara menyempit. Sehingga nanti kalau gambar selanjutnya, ini gambar 1, ini dia akan menjadi Nah, di sini ada beberapa partikel yang sudah menyempit, yang tadinya jaraknya jauh-jauh, terdorong dia menyempit, kayak nah, kalau sebuah
Ini saya tarik, saya lepas gitu. Saya lepaskan, nanti di sini akan, dan ini kalau ada, nanti dia akan ini mengetuk ini mengetuk ini. Jadi terjadi di partikel. Saat dia sudah merapat, ini terjadi ada momentum tabrakan, dan ini akan pergi. Yang bagian sini akan pergi menabrak yang lain. Jadi nanti akan pergi, nanti di sini akan. Ini gambar 2, ini gambar 3 setelah tabrak ya. Yang ini akan menabrak yang ini. Nanti ini akan menabrak, dia saling nabrak gitu. Nah, nabrak sampai terjadi telinga kita mendengar suara. Jadi partikel ini nanti yang di udara kita ini menabrak gendang telinga kita. Oke, berarti di sini ada penyusutan. Kalau dulu kita berita tentang apa namanya ya? Ada yang namanya modulus Young, yang mana ini kalau saya tarik F, ini A, sehingga ininya bertambah panjang sebelum dia putus gitu ya, sebelum dia putus. Nah, ini namanya merenggang. Kita ngomong apa namanya itu? Tegang ya. Kalau ditarik kan jadi tegang. Kalau tali lembek saya tarik kan jadi tegang ya. Jadi ini namanya tegangan. Di mana tegangan sama dengan F per A. Sedangkan renggangan itu adalah berapa banyak dia bertambah, itu adalah perubahan L dibanding L. Modulus Young itu adalah tegangan perenggangan. Ini semua benda diuji dalam fisika, namanya modulus Young untuk benda padat. Sehingga nanti ini adalah FL per A delta L. Ya, itulah ya. Dibalik ya. Nah, ini kita ngomong modulus Young. Nah, berlaku di ini. Cuma ini bukan tambah panjang, ini tambah sempit. Jadi dia mau menghubungkan tadi saya ngomong cepat lambat bunyi dalam benda padat. Berarti di dalam benda padat ada partikel. Ya, kalau kita anggap dalam benda padat yang ini ada partikel dalamnya seperti udara begini. Nah, tapi dia mengalami pemendekan. Nah, karena ini ada benda ini mengalami pemendekan, mirip dengan yang modulus Young ini dia menghubungkan dengan modulus Young lah, ceritanya gitu. Nah, kalau kita ngomong renggangan, lawan dari memendek di sini ngomong apa ya? Namanya pemampatan. Ya. Pemampatan, penyusutan gitulah. Nah, berapa nyusutnya di sini dari semula gitu. Nah, intinya nanti adalah kecepatan cepat lambat bunyi dalam suatu benda padat adalah hubungannya dengan
modulus yang E ya. Kalau biasanya kita sini apa ya? F ya, tadi F. Ya, saya tidak akan ngomong panjang-panjang. Jadi ini adalah akar E per Rho. Setelah diadakan nah, kalau disuruh hafal, nggak mungkin kita hafal. Nggak mungkin, susah. Jadi asal rumusnya adalah F per tadi apa ya? Kalau saya nggak ada tulis itu saya susah ya. Tadi kan gini ya, dimana nanti akan jadi F Rho per A gitu ya. Jadi asalnya dari sini nanti menuju ke sini. Yang pertama untuk yang benda yang Pak, maksudnya apa ya Pak? Saya masih kurang ngerti. Maksudnya gini. Kalau suatu bunyi merambat lewat suatu batang besi, katakanlah rel kereta api, itu dia lebih cepat sampainya daripada kamu dengar dari udara. Makanya kalau orang mau lihat ini ada kereta api enggak, ini kan telinganya didekatkan ke rel kereta api. Karena lambatnya lebih cepat daripada udara. Nah, artinya cepat lambat bunyi di dalam besi lebih cepat dibandingkan yang di udara. Nah, ini yang kita mau cari cepat lambatnya bunyi itu di dalam benda padat itu bagaimana? Rumusnya ini. Modulus yang dari benda itu bagi massa jenisnya. Nah, ini sudah modulus yang ini sudah ada di tabelnya. Kamu tinggal search itu sudah ada. Aluminium ini macam-macam. Nah, ini disederhanakan. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari rumus ini. Nah, baru nanti mereka mensimulasi secara teoritis, ya tegangan masih sama. Contoh, dia menghubungkan dengan modulus yang ya, dia menghubungkan dengan modulus yang. Ini ada T-nya nanti yang pertama adalah tegangan. Ini saya nggak perenggangan dia kasih kode cepat rendah renggangannya nanti dikasih T. Misalnya dia situ nggak ngomong gini, U kecil V kecil. Sedangkan ini F per A ya, luasnya semuanya sama. Renggangannya di kanannya pojok sutan dia pakai kode yang beda. Kalau dihubungkan dengan waktu gitu, berapa lama waktu dia kasih begini gitu. Sama-sama dia kalikan dengan T gitu. Nah, untuk apa Pak? Nah, masalahnya dia mau tahu nih apa hubungan dengan modulus yang gitu. Nah, dari sini berarti biar langsung aja deh. Nah, jadi F per A nya menghubungkan dengan ini. Nah, yang awalnya di sini. Oke, jadi pemampatan, panjang rampatan, karena di dalam ini harus gini kan. Kalau perenggangan kan namanya ada L-nya. L-nya kan kalau kita ngomong ini adalah kecepatan dia menyusut, sedangkan panjang rapat adalah kecepatan ya kalau kecepatan kali T kan jadinya dia mau tanya ini jaraknya berapa ini jaraknya berapa dari yang semula gitu.
dari yang semula. Oke, lewat lah. Ini ngomong terlalu lama nggak bagus. Jadi intinya adalah ini hubungannya. Jadi nggak usah nanti ada tumbukan, nanti dimasukkan ke dalam momentum. Mana momentum? Mana ya? Nah ini T-nya kan dibuang. Ini menghubungkan modulus siangnya di sini, dia hubungkan modulus siangnya. Jadi FA per ini jadilah seperti ini. Oke, F itu adalah tadi E adalah tadi F apa ya tadi? Masih ingat ya? F adalah apa? E adalah F per A modulus siang. Dia menghubungkan dengan modulus siang ini mana ya? Modulus siang. Mana tadi modulus siang tadi? Oke. Jadi yang di sini mana? Kurang nampak ya. Sehingga A-nya nanti saya nggak heran loh, mengapa A-nya masih ada sih? Tak nampak saya. Oke deh. Dibalik, betul kan? F itu apa? Oke, F adalah E, oke. Dibalikkan betul. Ini kan maksudnya ini loh. E sama dengan F P A U. Berarti F itu apa? F-nya kan berarti E A U per V ini F. Maksudnya ininya semua dibalik ke sini gitu. Nah ini dikalikan ini ngapa? Mau jadikan impuls. Jadi ini adalah impuls. Impuls adalah perubahan momentum. Momentum P ya. Nanti diubah nanti menjadi berarti perubahan momentumnya itu adalah oke, kita ngomong berarti perubahan momentum itu sama dengan hubungkan dengan perubahan momentum karena memang ada tabrakan di situ. Nah ini coba kalian lihat sebentar aja. Ini nggak perlu terlalu dihafal. Intinya adalah kecepatan dalam hubungan pendapat adalah akar dari modulus siang per rho-nya. Jadi kamu harus ingat. Ini kalau katakan ceritanya terlalu lama. Oke, jadi intinya cuma khawatirnya nanti muncul yang agak aneh, saya nggak tahu nih. Ya kalau kita tak belajar. Oke, ini adalah kecepatan untuk benda padat. Ya, cepat lambat bunyi dalam benda padat. Kalau yang ini nanti lain kali lah. Saya rasa tidak perlu terlalu detail. Dulu juga ada pernah saya jelasin detailnya bagaimana. Oke, nah kalau untuk dalam bentuk gas bagaimana? Nah ini yang saya ngomong.
Jadi ini tidak dijelaskan ya datang dari mana. Kalau tadi itu apa? Kalau untuk benda padat, ini apa namanya? E ya. Nah kalau untuk benda gas, kita tidak ngomong modulus yang, tapi modulus apa? Book namanya. Diberi ini K. Jadi mereka sudah menghitung sendiri. Nah, ada tabelnya juga. Jadi tinggal diganti. Nah, perubahan dari ini yang agak susah dari sini ke sini. Oke, ya ini artinya K itu adalah hasil dari perkalian dari konstanta Laplace kali tekanan. Jadi K itu adalah konstanta Laplace kali tekanan gas. Jadi ini perumusannya tidak ada, ya. Maksudnya tidak dibahas khusus, ini dibuat oleh mereka sesuai dengan prakteknya bahwa modulus book itu adalah modulus yang kali tekanan. Jadi ini adalah K yang dimaksud modulus book itu. Oke. Nah, kita sebenarnya tahu loh, ini sebetulnya apa sih dalam teori kinetik gas? Gas ideal itu. Ini apa sebenarnya? Ada yang tahu? Dihubungkan dengan konstanta lain. Ada yang tahu? Gas ideal. Gas ideal. Oke, saya lanjutkan aja ya. Jadi nggak usah terlalu lama. Saya cuma ingin tahu, kalian tahu nggak ya ini per ini itu bisa ganti jadi apa? Oke lah, saya akan buka sedikit. Nah, dari mana dia dapat ini? Oke? Jadi dia minta masukkan ke dalam satuan gas yang lebih bagus. R, T, karena tergantung pada suhu. R tahu, M itu adalah MR-nya gas. Ya, MR-nya gas. Nih. Massa molekul, bukan MR, massa molekul. Berapa? Nah, pertanyaan saya adalah ini gitu. Lo tahu nggak dapat ini dari mana? Jadi P per rho kalau kamu masukkan, itu kan PV NRT, ya nggak? Lo ubahlah. Ya kan ini kan dapat dari PV NRT. NRT, ada ya NRT kan yang tadi saya ngomong. N itu apa? Massa per atau yang dalam hubungan dengan volume atau ini jadi M gitu. Harusnya ini kan gitu ya. Mol per volume apa? Bisa jadi molar. Oke. Jadi kalau ini dia minta ke bentuk massa dan rho, apa yang kamu ubah? Volume. Volume itu apa? Nah? Massa per rho. Iya. Ini NRT. Sehingga ini saya tinggal letak sini ya, jadi N. Sehingga nanti P per rho sama dengan NRT per M. Karena dianggap satu partikel, kecepatannya satu partikel berarti N-nya 1 gitu. Jadi yang tadi dalam gas, kalau untuk benda padat adalah modulus yang E per rho. Kalau ini untuk padat, air masih oke, ini masih oke. Nah untuk benda yang gas, nah kecepatannya berubah jadi K per rho. Dan ini ditulis K
Karena K adalah ini. Ya udah, ini diganti dengan ini. Nah, ini ada tingkat yang harus kalian terbiasa. Saya saja lupa-lupa ingat. Kayak serpihan gitu. Jadi kalau kalian tidak rajin-rajin ya susah. Jadi orang-orang yang bisa masuk ke UGM ITB lewat tes itu bukan orang sembarangan gitu. Oke. Effort mereka itu tinggi sekali. Oke, kita udah tahu cara apa cepat lambat bunyi di dalam padat dan yang gas ya. Ini ada tabelnya kalau nggak salah. Ada nggak tabelnya ya? Kok ada tabel ya? Oke, sekarang gini. Bagaimana mengukur cepat lambat bunyi dalam udara? Nah, ini banyak orang nggak ngerti. Bunyi itu setiap yang berbeda frekuensi atau berbeda frekuensi saya ngomong. Bunyi yang berbeda frekuensi akan memiliki V yang beda-beda. Kan memiliki V yang beda-beda. Nah, bagaimana kita mengukur? Misalnya frekuensi sekian, frekuensinya sekian, terus V-nya berapa? Oke, V yang kita mau cari, V itu apa berapa ya? Panjang gelombang. Ya betul ya, panjang gelombang per T gitu ya. Atau kita ngomong V itu sama dengan ini kali S gitu. Yang gitu. Jadi makin tinggi frekuensi, dia makin cepat. Kalau lambdanya sama panjang gelombangnya. Jadi nanti kita menghitung frekuensi segini berapa ya kecepatannya. Nah, ini yang kita mau hitung. Alat untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan garpu tala dan seperti ini. Cara kerjanya adalah pertama ini saya isi full air, saya full air, terus ini ada keran kecil gitu, pelan-pelan nanti airnya turun gitu, ada ya? Nanti airnya pelan-pelan turun gitu, ngerti ya? Nah, saat dia turun, garpu tala yang kita bunyi dekat dengan ini, saat turun tertentu, nanti sini akan beresonansi. Tabungnya dan ada bunyi. Nah, saya stop, saya ukur. Yang pertama kali berarti nada dasarnya, yang resonansi nada dasar. Nah, dari sini bisa kita hitung. Bisa kita hitung panjang gelombangnya, frekuensinya sekian, karena V adalah panjang gelombang kali frekuensi. Garpu tala ini sudah dibikin, misalnya garpu talanya frekuensinya 300 Hz. Ya. Nah, tinggal saya mencari berapa panjang gelombangnya. Nah, untuk yang pertama, saya anggap di dekat saja ya. Nanti kalau ini nanti kalian harus bikin sendiri. Maksud saya logisnya. Saya ambil gini aja dulu, biar dasarnya nampak. Oke, sampai sini saya anggap garpu tala saya pas di sini gitu. Oke. Jadi antaranya udah pas, nggak ada jarak. Kalau sini ada jarak ya, masih ada jarak. Ini kan ininya, apa namanya? Tampungnya ya, air di sini, sehingga garpu talanya masih ada jarak gitu. Oke, yang saya punya saya anggap tidak ada jarak. Oke, saya hilangkan jaraknya. Nah, ternyata pada saat airnya turun sampai sini, nah, udah berbunyi tuh,
dia kalau dia beresonansi tadi suaranya jadi lebih gede. Gitu. Kayak gitar kan rongga udara yang dalam box gitar itu yang beresonansi sehingga suaranya jadi gede. Apa tuh Pak resonansi? Terjadi penguatan. Kan kita ada belajar tentang apa namanya? Y1, Y2 kan rumusnya kalau digabungkan, betul? Jadi terjadi penguatan. Jadi kalau hanya senang saja nggak ada box gitar, suaranya cuma satu, pantulannya nggak ada. Nah kalau tidak ada box dalam gitar itu, pas senangnya kita petik gitu. Nah gelombang yang di dalam terjadi resonansi tubrukan. Nah tubrukan itu ada gelombang-gelombang yang saling menguatkan. Makanya kalau di gitar suaranya jadi gede. Nah itu teorinya. Nah pertama kali terjadi bunyi, ini panjang gelombangnya pasti yang begini. Pak, mengapa ada? Ini hayalan mereka ya, hayalan mereka. Oke? Ini ingat ya. Artinya kalau dalam gelombang dia itu begini. Nah. Pak, mengapa Pak? Saya ngomong, saya ada kerannya kan airnya kan keluar gitu ya. Saya stop pada saat dia suara yang terbesar, ngerti gak? Ngerti? Suara terbesar tentu suara yang di puncak dong, yang amplitudo, betul kan? Ngerti ya? Makanya gambarnya pertama di sini. Pak, kalau misalnya saya gambarnya cuma begini Pak, misalnya ternyata ya ini baru 1/4, bukan yang terbesar gitu. Ngerti kan? Jadi dia tuh di sini. Padahal batas kita apa namanya? Tabung kita sini. Ngerti ya? Berarti ini bukan yang terbesar dong. Berarti kamu cuma mendengar yang di sini. Yang membuat ininya bergetar. Ini bergetar nih. Harmonik sederhana. Ngerti kan? Dia kena simpangan Y yang ini yang membuat dia bergetar. Ngerti? Oke, kalau nggak ngerti gini, saya anggap aja lah ini sebuah tower. Oke? Ada gelombang datang. Ini ada air bendungan gitu lah ya. Ini air. Nah, gelombang yang datang tuh cuma begini. Nah, belum yang paling maksimal. Adalah agak gini ya. Oke? Nah, ini adalah Y-nya. Sedangkan A-nya di sini. Amplitudo dia masih gede lagi tuh ya. Nah, ini ada energinya kan? Betul kan? Ada energinya. Apa energi Pak? Masih Pak? Energi itu adalah setengah. Kemana energi gelombang Pak? Ada masih ingat? KY kuadrat. Oke? Betul? Y itu bisa diganti jadi apa? Masih ingat? Oke lah, apa-apa deh, saya ngomongin aja deh, KY. Berarti sini membawa energi. Energi ini bisa membuat ini bergetar seperti ini. Atau kalau gerak harmonik sederhana ini ya. Ini ya. Jadi gini. Oke? Gitu ya. Nah, kalau dia sudah begini, berarti ada bunyi. Makanya kita ngomong itu resonansi. Tapi energi yang di ini baru yang Y, belum yang maksimum. Jadi kalau saya buka di sini, turun-turun dia bunyinya gini. Kalau apa itu yang paling tinggi. Oke? Nah. Mulai pertama-tama mungkin bunyinya masih kecil. Oh, jangan matikan aja. Kira-kira di situ, berarti maksimumnya di sini. Oke, berarti saya ngomong maksimum sini. Maksimum di sini berarti 1/4. Ngerti ya? Nggak sembarangan. Berarti 1/4. Kalau begitu berarti pada maksimum ini bunyi pertama berarti 1/4 panjang gelombang. Betul? Oke ya? Oke, berarti 1/4 gelombang sama dengan panjangnya ini. Nah kamu pula pakai penggaris. Ternyata ini dapat 5 cm ya. Ya udah. Ini 5 cm. Berarti panjang gelombangnya adalah 20 cm. Ngerti? Oke ya. Jadi saya gambarkan ini yang maksimum karena ini suara terbesar baru saya matikan airnya. Berarti itu adalah 1/4.
gelombang, gimana ini 5 cm. Berarti kalau gitu ya udah kecepatannya udah saya tahu kan. Kalau frekuensinya 300 kali dengan 0,2 berarti 60 meter per second. Kecepatan yang 300 Hz dengan panjang gelombang 20 cm. Kecepatannya adalah sekian. Yang dihasilkan oleh benda satu ini berputar. Sudah? Jadi saya jarang sekali untuk Pak, ini gambarnya apa Pak? Ini gambarnya lebih cara kedua, dia pakai cara kedua. Kalau saya kan pakai ini sebenarnya ini kurang efisien. Sebenarnya lebih efisiennya ini. Ngapa? Karena tampung kaca ini saya bisa naik turunkan gitu. Oke kan? Jadi tampung kaca misalnya ini sudah berisi air nih, ini berisi air. Ini berisi air. Terus tabung yang kosong semua, ini kosong semua. Oke? Ngerti ya? Berarti ini kan bisa saya naik turunkan kan? Ngerti kan? Oke, misalnya nih kalau saya turunkan begini, berarti kan ini dia makin naik ya. Atau kalau misalnya dalam praktek ini, saya anggap saya mulai dari sini. Ngerti ya? Terus saya pakai jepit, nanti saya tarik dari atas. Nah, ini saya letak. Oke ya? Garpu tangan saya letak di sini. Sama-sama lah garpu tangannya gitu. Nah, saya tarik garpu tangannya, saya sama-sama naikkan. Ini saya tarik. Berarti sampai suatu titik tertentu, misalnya sampai di sini, ini sudah mulai naik sini ya. Nah, ternyata sudah mulai yang paling besar. Lihat. Oke ya? Suara yang paling besar. Oh, kalau misalnya saya mau coba mana yang besar, mana kecil, saya boleh turunkan lagi ya. Turunkan, naik lagi. Oke, berarti yang paling maksimum sini. Oke ya? Kalau ini kan bocor, udah lewat ini tadi yang besar, mana yang besar, mana kecil, susah kan? Ya tak? Jadi harus isi lagi air gitu, susah. Kalau ini kan tinggal naik turun aja. Untuk ngetes mana suara terbesar. Oke, suara terbesarnya ya. Jadi ini boleh dinaik turun. Kalau ditanya, mengapa dia bisa beresonansi? Pak, apa arti resonansi? Resonansi artinya kan ikutnya bergetar suatu benda. Betul kan? Nah, artinya kalau ini bisa timbul bunyi di sini, berarti gelas yang ini, yang tepi yang ini bergetar semua gitu. Bergetar semua. Bergetar. Mengapa bisa bergetar? Itu berarti yang kalau saya anggap ini sebuah tiang, ada F yang mendorong dia ke sini, terus nanti dia balas lagi gitu. Ya? Balas kembali gitu, balance kembali. Nah, yang membuat dia ada mendorong ini adalah sebuah energi yang namanya dari gelombang. Di mana kita tahu untuk mendorong benda ini, ya, yang simpangannya Y sini, simpangan Y yang begini memiliki energi, yaitu setengah kali kuadrat. Ini. Tahu apa? Kalau kita mau sederhanakan itu. Tahu nggak? Ada yang tahu? Tahu sama kan? Yang pegas. Halo. Tahu sama apa? Tidak ada. Halo. Aduh. Kata apa? F apa? Hah? Bukan gitu? Hah?
Apanya? K itu F per Y. K itu F per Y. Oh. K itu F per Y katanya. Pegas ya, biasanya ini X gitu ya. Kalau ini saya mau ganti ke ini bisa nggak ya? Karena K ini kan hanya ilustrasi untuk pegas. Kalau ini kan bukan pegas kan, ya tak? Nggak mungkin kita pakai ini ya, pakai K gitu. Ngerti kan? Kalau ini pegas ya, nah, kalau ini bukan pegas, kalau ini adalah gelombang yang ini bukan pegas, tapi ini kan gelombang yang pegas kan mirip ya, kurang. Nah, kalau kita mau anggap ini rumusnya apa yang harus kita ganti di sini? Karena K itu untuk pegas, sedangkan kita berupa gelombang. Karena K untuk pegas. Gelombang hanya ada apa? Gelombang hanya ada apa? Amplitudo, gitu kan? Frekuensi. Nah gitu. Jadi energi kalau saya mau bentuk ini gimana ya? Ada yang bisa coba gitu? Salah sih. Jasa. Jadi bukan hanya sekedar menghafal rumus ya. Kita belajar ini gimana ya? Oh, di buku lama ya. Oke. Oh, kelas 1 kita belajar. Di kelas 10 kita belajarnya. Kelas 10, mana buku kelas 10? Aduh. Oh ini dia, oke ini kan makanya saya ngomong pasti ada hubungan K-nya itu adalah rumus sederhana apa kemarin? Kalau apa? MA sama dengan KX, ya kan? Dimana ini adalah F, ini adalah F, ini F yang biasa, ini F yang dari pegas. Oke, ini apa? A adalah percepatannya apa? Gini ya, betul? Atau bukan? Percepatan ini kan, matilah kalau kalian gitu. Parah, dead lah, udah matilah kalau kalian gitu. Kecuali kalian nggak mau masuk mandiri. Gimana caranya nih? Ini kelas 1 loh, kelas 10. Mati lah. Makanya saya ngomong kalian sia-sia udah nih. Udah mulai sia-sia nih belajarnya. Untuk kelas 11, 10 masih penting ya. Karena dia baru pertama kali menerima. Woi, ini apa nih? Cepat, udah pakai UI nih, udah. Omega kuadrat. Apa? Omega kuadrat Y. Nah, A ini adalah omega kuadrat Y. Ini KY. Jadi K-nya itu apa? Ini kan? Nah, ini diubah. Mengapa nggak pakai ini hanya dasar? Hanya dasar saja. Karena kalau gelombang nggak punya K, maka dia menggunakan dua jenis ya. Pakai pegas dan pakai ayunan untuk mengkonversi. Jadi ini energinya jadi apa? Setengah. Apa itu? K itu apa tadi? M kuadrat. Nah, jadi energi itu bisa dapat dari, nah ini apa nih? 2V per T kuadrat Y kuadrat. Nah ini energi yang dimiliki oleh sebuah gelombang yang memiliki penyimpangan ini. Kalau kita mau amplitudo, periodenya berapa? Sudah, ini energi yang dihasilkan untuk membuat sebuah batangan ini menjadi gerak harmonik sederhana, goyang, bergetar, resonansi.
Jadi semua berhubungan, tidak ada yang putus. Double. Tidak ada yang putus. Jadi ini adalah energi dalam bentuk paling kasarnya. Untuk benda yang dari pegas. Kalau yang gelombang bukan pegas, nah dikonversi dengan menggunakan ini. Sudah. Nah, energi inilah yang dipakai untuk menggoyangkan benda ini. Jadi gelombang memiliki energi. Udah belum? Nah, ini berarti ada frekuensi, ya kan? Berarti ini kan jadinya energi untuk mendorong buat dinamika resonansi oleh suatu gelombang bunyi adalah setengah M4 V kuadrat F kuadrat Y kuadrat. Tuh energinya. Jadi kalau kalian buka buku, itu akan membuat kalian jadi asik. Rahasia dunia sepertinya sedikit terbuka gitu. Mengapa ya bunyi bisa membuat suatu benda beresonansi gitu? Karena bunyi itu punya energi. Sudah belum? Saya tanya lagi, dari mana kamu dapatkan ini? Bukan dari kelas, berarti dari kelas apa? Kelas 10 ya, kita ngomong. Turunan dari percepatan, masih ingat nggak? Oke, ini yang pertama apa? Y1 kan asin omega T atau asin dinilai ya. Oke, betul? Diturunkan kalau kita ngomong nih omega T, diturunkan jadi apa lagi nih? Jadi kecepatan, betul? Oke, kecepatan. Jadilah A ini cos T, betul? Omega T, betul ya? Terus kalau diturunkan lagi jadi percepatan, jadilah A omega min sin omega T, betul? Sehingga A ini adalah A omega ini amplitudo. Dan kalau misalnya dia paling maksimum percepatannya, berarti ini pasti dapatnya 1 kan? Ya. Sehingga ini dikali 1, makanya terbentuklah ini. Sudah. Oke? Kalau dulu kan mau cepat, Pak, gimana Pak? Yang Victory WR itu R ya gitu. Nah, ini cara. Kalau dulu si Nipo ngomong cara koboi, asal-asalan tembak sembarangan gitu lah, biar gampang ingat. Ini cara koboi diturunin, ya kan? Nah, caranya masih ingat? Kalau saya per T ini jadi apa? Ini jadi apa? Benar kan? Ini jadi gini, benar? Oke, percepatan sudut apa? Hah? Siapa lupa? Dari ini ke sini gimana caranya ya? Siapa lupa? Yang pasti ini antara percepatan sudut, R, ini percepatan linear, ini percepatan sudut, ini untuk ke sini saya lupa ya. Saya nggak tahu. Biasanya Charles Johnson ngerti lah. Tapi itu kan nggak valid gitu ya. Yang valid ini. Nah inilah energi yang dimiliki energi ini untuk membuat dia bergerak. Oke? Nah dari rumus ini kita tahu kalau Y ini bukan amplitudo, berarti suaranya kecil dong, ya kan? Paling gede pada saat ini amplitudo.
Kalau sudah mencapai amplitudo, ya berarti gambarnya kan gini ya. Jadi kalau saya bikin ya inilah gambarnya gitu. Kalau ini satu ini, berarti dia di tengah. Gitu. Ya, kalau dia gambar gini ya. Oke. Saya berharap minggu depan saya masih bisa masuk. Dia mengumumkan masih aman. Oke, ini cepat lambat untuk mengukur cepat lambat bunyi, ya. Yang diharuskan dengan frekuensi sekian, itu caranya. Pak, bagaimana kalau ada L, Pak? Ya, lo pintar lah, pintar mikir ya. Ini kan dia naik turun gitu, dia pakai naik turun gitu, L-nya sini. Kalau saya kan bukan pakai cara naik turun, ngerti nggak? Terus harusnya ini ada jarak sedikit di sini, saya nggak tahu kenapa tidak ada jarak. Aduh, caranya beda. Oke. Jadi dia anggap titik P ini sama nggak? Jadi dianggap di soal ini, di gambar ini, antara titik P dengan tepi-tepi dari gelas itu ada jarak. Nah, ini jaraknya dikasih C gitu. Jadi antara titik P ini, apa ini titik P, Pak? Ya titik garis utara. Jadi seolah garis utara ini berada di titik ini, ini titik P. Nah. Jadi kalau dia menggunakan cara C, saya tidak begitu logis bagi saya. Jadi kalau misalnya masih ada jarak di sini, ya kan? Berarti ini bukan bunyi yang paling keras dong. Aja. Karena paling kerasnya di sini, yaitu amplitudo. Sedangkan ini, nah, baru Y-nya saja. Berarti bunyi yang paling keras. Gitu. Karena ini dinding-dinding kelasnya kan di sini. Jadi saya tidak menggunakan cara C ya. Di soal jarang yang nggak ada yang pakai C. Hanya di sini yang pakai C. Saya pun nggak heran juga gitu. Kalau ada jarak, gimana kamu tahu ini suara yang paling besar? Gimana caranya? Kalau ada jarak? Hah? Suara yang paling besar kan kalau ininya sudah sampai sini suara besar, kamu harus kurangin ke C lah. Oke, saya gambar ulang. Kalau misalnya ada jarak ya, oke. Terus ininya ada jaraknya di sini, ini jarak garis utama. Saya anggap ini C, oke. Sudah? Suara terbesar tentu harus di sini kan, harus di sini. Suara terbesar itu harus sampai di sini. Di mana ini adalah amplitudonya. Tapi kan sini ada jarak nih, sini kan ada jarak nih. Berarti kan harusnya kan dia turun lagi kan, sini turun gitu kan. Nah, ini C. Gimana hitungnya kalau gitu? Kalau saya ukur kan dari sini aja, cukup ukur gini kan, ngapain C kan? Ya tak? Kalau suara paling besar artinya ini sudah mencapai amplitudo sini kan? Ngerti kan? Nggak ada gunanya dong C, ya kan? Ada guna C-nya nggak? Coba mikir. Kalau saya anggap ini sini, berarti kalau sini dia mulai nurun. Nanti ada jarak C-nya ini. Jadi, nah ini dia. Maksimumnya di sini. Nah ini ada jarak di sini gitu. Ya kalau saya lihat ya nggak ada guna gitu, nggak ada guna C-nya. Ngerti kan? Kalau suara terbesar pasti yang amplitudo di sini. Saya ukur sini ke sini aja lah. Ukur gelasnya aja lah. Ngapain ukur C gitu? Nggak ada guna.
Ini prakteknya pada Pak. Tapi kalau di soal dia minta jarak garis putaran dari ini, nah ini ada jarak garis putaran. Jarak garis putarannya 2 cm katanya, misalnya. Dari mulut gelas. Terjadi resonansi pada saat mereka jaraknya 4 cm atau 5 cm. Jarak berputaran dengan ini, jarak di sini ke sini 4 cm. Suara terbesar. Berarti kan ini kurangnya aja kan, berarti sini 3 cm dong, ya kan? Gitu aja maksudnya. Oke? Jarak berputaran dengan tabung 2 cm. Terjadi resonansi pada saat jarak berputaran kan ini kan jaraknya ada dia, nanti mau dinaik turunkan gitu. Pada saat antara air dengan garis putaran 5 cm. Berarti yang kita ngomong ininya 3 cm dong. Oke ya, suara terbesar. Sudah ya? Jadi nggak usah dianeh-anehkan gitu. Jadi makanya saya awalnya menggunakan garis putaran pas di dinding ini sana. Sudah ya? Nggak ada masalah ya? Oke, selanjutnya adalah siapa yang ngomong, saya loncat nih. Ini sudah saya nggak oke nih. Jadi saya tidak mengajar buku, contoh lah. Nah, contoh soal ini. Sebuah perputaran digetarkan atas tabung berisi air mempunyai luas penampang sini. Luas penampangnya gini, 10 cm. Ya. Ketika tinggi air mencapai 20 cm pada gelas terjadi resonansi. Oke, terjadi resonansi. Jadi sebuah penampang 10 cm ini terjadi resonansi saat tinggi air mencapai 20 cm. Nah, ini terjadi setelah air dibuang 400 cm kubik. Apa ini? Sebuah perputaran berisi air dengan luas penampang 10. Ketika tinggi air mencapai 20 cm, terjadi resonansi pertama. Oke ya, cukuplah. Terus apa lagi nih? Oke. Sorry. Terjadi resonansi pertama pada saat 20 cm. Sorry. cm air, jarak air dan tabung. Nah, ini agak lumayan nih. Jika setelah membuang air 400 cm kubik terjadi resonansi kedua. Ditanya frekuensi di V udara 300 meter per sekon. Tanya frekuensi garis putaran berapa? Jadi kita tidak bisa hitung dengan garis putaran yang ini karena tak dikasih tingginya berapa, tak dikasih tahu. Ini oke, boleh ya. Ini ada kok ini tingginya. Boleh pakai 2 berarti.
terjadi resisten pertama. Kalau gitu saya langsung saja. Ini saya bisa pakai untuk menghitung. Cukup ini aja saya udah bisa hitung. Nggak perlu pakai yang ini, nggak perlu. Nggak perlu. 20 cm. Berarti 1/4 panjang gelombang karena dia ngomong begini, mata air yang begini ini, nah itu panjang gelombang 1/4 panjangnya 20 cm. Berarti panjang gelombangnya 80 cm. Alias 0,8 meter. Ini adalah ini kali F. Ini 300 panjang 0,8 frekuensi. Berarti frekuensi ini adalah 30 bagi 8. Berapa itu? Nggak perlu yang kedua gitu. Yang pertama sekarang sudah oke. Berapa? 3,75. 3,75. Sorry. Ini harusnya jadi 300 ya. 3.000 ya, 3.000. 3.000. Oke, 3.000 lah ya. 3.000 bagi 8 berapa itu? 375. Nah, frekuensi. Nggak perlu pakai yang frekuensi kedua. Apa maksudnya? Yang kedua gitu. Nah, 375 boleh. Nggak perlu yang pakai ini gitu. Nggak perlu kamu pakai yang kedua gitu. Nggak perlu. Kalau dia kan entah aneh-aneh masih pakai yang L-nya lah, inilah, nggak perlu. Langsung selesai aja udah. Dia pakai inilah, pakai ini dibagi dua lah, ini segala macam, nggak perlu lah. Makanya kalau buku itu bisa membuat jadi bego juga gitu. Kalau mengerti konsep ya udah selesai. Pak mau pakai yang kedua, boleh lah kalau mau pakai yang kedua biar ngerti ya. Biar ngerti gitu. Nah, biar ngerti. Kalau yang kedua terbentuknya, ingat, Pak ini mengapa gini Pak? Kalian harus bertanya, Pak mengapa ini bentuknya seperti ini Pak? Mengapa bentuknya seperti ini? Ini artinya sama dengan gelombang yang terikat. Jadi gelombang yang terikat yang begini dulu. Di mana pantulannya tidak akan jadi gini dulu. Kenapa? Karena kekuatan dari gelombang ini tidak bisa menggeserkan partikel air karena dia terpadat sehingga simpul terikat. Nah, kalau yang seruling nggak ada air, kosong. Kalau seruling berarti begini, seruling. Saya tambah gini ya. Jadi tadi yang terjadi itu yang pertama itu begini. Dia begini ya. Artinya ini dia bisa naik turun gitu. Jadi ujung bebas. Karena udara bisa digetarkan oleh ini. Oleh energi gelombang. Oke, nanti lah ya. Nah, untuk yang kedua pasti bentuknya akan begini. Karena dia harus ada simpul. Dia ada simpul, berarti pasti begini. Pasti begini. Nah, selanjutnya pasti begini. Nah, ini berarti nada atas pertama. Berarti kalau ngomong ini, nah kita mau cari setelah buang sekian ini ya. Nah ini kan kamu disuruh untuk mencari tingginya, ininya 10 cm, terbuang berarti volumenya 400 cm, berarti hanya bentuk 40 cm, berarti sini 40 cm terjadi. Kalau tadi 20, 50.
Saya nggak tahu. Maksudnya itu yang di sini tidak apa ini ya. Kalau tadi itu di sini, kemudian dari sini ke sini terbuang 400 cm kubik, terbuang ya, terbuang. Nah, kalau situ saya nggak tahu. Ini saya soalnya saya tidak begitu ngerti. Nah, berarti hanya ini berapa? Berarti sininya kalau begitu berarti hanya kan ini yang 10 kan, ya. Gitu. Mari ya, 10 cm hanya 10 cm baik ini berarti ya panjang belongnya 20 cm dong, betul kan? Nah, berarti sama lah, ini 20 cm. Berarti awalnya dia di sini sama seperti gini. Terus setelah terbuang 400 cm kubik dengan luas ini, oke, nanti ya timbul nada kedua, resonansi kedua. Oke, berarti ini baru betul lah contohnya. Jadi dari sini ke sini terbuang 400 cm kubik dengan ini, berarti ya tingginya 10 cm dong, ya nggak? Kan gitu, ya kan? Volume bagi alas kan tinggi kan? Nah, 10 cm. 10 cm ini untuk setengah gelombang. Berarti kalau satu gelombang penuh, 30 cm dong. Jadi sama ya. Jadi sama saja begitu. Ngerti kan? Makanya saya ngomong saya pakai ini udah cukup, nggak perlu pakai yang gini-gini lah. Kadang pusing juga tuh. Ternyata bukan ini ya. Setelah sampai sini, bunyi pertama, dibuang lagi 400 cm kubik dengan luas penampang 10, berarti buang 10 cm, timbul yang kedua. Ya, ini kan artinya 10 cm ini adalah untuk setengah gelombang. Ya, kalau satu gelombang ya 20 cm kan. Oke? Oke, kita ngomong yang senar. Sama. Beda dikit aja kalau senar. Kalau ini kan dari udara ya. Kalau senar berarti ada bahannya. Ada bahannya kalau senar gitu. Nah, senar. Kalau ini saya getarkan, ini yang timbul adalah yang pertama. Dia akan bolak-balik seperti ini, tadi ya. Berarti ada setengah gelombang. Kalau misalnya panjang ininya ke sini adalah 10 cm, berarti panjang gelombang ya 20 cm. Nada yang pertama, oke? Nadanya akan berubah menjadi nada kedua, akan berubah menjadi nada kedua dengan cara seperti ini. Nah, dengan F-nya itu dinaikkan, ditegangkan. Oke? Kalau ini F-nya dinaikkan lagi, dia akan muncul menjadi, karena dia kan ujungnya mati ya, pada ujung mati. Jadi, dia akan jadi gini. Berarti ini nada atas 1, nada atas 2. Ya, ini yang kalian ngomong oke, kurang lebih seperti itu. Jadi dia itu setengah, satu setengah. Nah, bagaimana hitungan frekuensi yang dihasilkan? Atau cepat lambatnya berapa, segala macam lah ya, dihitung. Oke, ini kita lihat yang senar. Kita mas senar ada 5 senar. Aduh, sayang. Nah, nih. Pertama, ini yang bunyi, yang kedua, ini yang ketiga. Intinya mereka kan simpul gitu ya. Jadi yang bisa terjadi adalah 1, 2, 3. Oke. Ini bahasnya apa ya?
formulasi frekuensi atau resonansi pada senar. Frekuensi dan resonansi pada senar. Formulasi frekuensi. Jadi kita tanya frekuensinya berapa ya? Frekuensi inilah yang kita ngomong bisa menghasilkan do re mi nya. Ya, yang kalian modal musik ngomong do re mi fa sol. Gitu. Itu frekuensinya. Jadi do frekuensinya sekian, re frekuensinya sekian. Nah, bagaimana? Oke, langsung saja. Kita tahu bahwa V itu sama dengan lambda kali F. Oke, berarti F sekian. Ini ya. Oke ya, jelas ya. Tadi kita udah ngomong untuk yang senar cepat lambat, apa namanya? Bukan cepat lambat. Untuk senar oleh percobaan siapa namanya? Melde ya, Melde. Nah, ini apa? Tadi masih ingat? F per rho A. Ya kan? F per rho A. Jadi muncullah seperti ini. Pak, ini apa Pak? Ya, untuk frekuensi pertama yang bentuknya yang ini, ya kan? Yang bentuknya ini ya, yang bentuknya ini, atau saya mau yang bentuk